Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 9, yaitu kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Selanjutnya, teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebabkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Selanjutnya, teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau sekarang disebut Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau disebut Asyura. Selanjutnya, teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia atau khususnya di tanah Jawa berasal dari pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada dinasti Tang, di daerah Quanhao, Kantong, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan, telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Sanga atau Wali 9. Nama-nama Wali Songo antara lain: yang pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel. Yang ketiga, Sunan Bonang. Yang keempat, Sunan Giri. Yang kelima, Sunan Derajat. Yang keenam, Sunan Gunung Jati.
Yang ke-7 Sunan Kudus. Yang ke-8 Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir Sunan Muria. Cara-cara dakwah di Nusantara, yaitu dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yaitu Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Guatalo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Ini ada penjelasan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Silakan kalian baca dan pahami. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9, yaitu Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.